Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha la yanwidul ma." Barang siapa yang di pagi hari tidak berniat untuk zalim, tidak berniat untuk menganiaya ala ahadin atas seseorang, ghufira lahu ma jana, maka diberikan ampunan oleh Allah atas kesalahannya, atas apa yang ia perbuat. Waman asbaha yanwinus rotal muzlumi, dan barang siapa bangun di pagi hari kemudian dia niat untuk menolong orang yang dizolimi, wa qada'a hajatil muslimi, kemudian memenuhi kebutuhan sesama muslim, memenuhi hajat sesama muslim, kanas lahu ka ajri hajatin mabruratin, maka dia memperoleh pahalanya seperti pahala haji mabrur. Pahala haji mabrur. Nah, jadi kemudian tadi dibacakan hadis Nabi, dua perkara, khoslatan ila sayyu afdalu, dua perkara yang tidak bisa dapat diungguli, itu yang paling pokok, yang paling tinggi, tidak ada bandingannya, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa iman itu enggak ada bandingannya? Karena baik seburuk-buruknya kita nih, kita enggak rajin tahajud, kita enggak rajin sedekah, wah, kalangan kita mah orang awam kayak begini, ngaji juga sebul kata orang sini Ustaznya. Terus mau tahajud boro-boro, malah kita mah banyak maksiatnya, maksiat mata, maksiat hati, dan lain sebagainya. Itu masih mending. Selama kita tidak menyekutukan Allah, masih mending. Insya Allah masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang beriman kepada Allah, itu pasti masuk surga. Cuma kan sering saya sampaikan, mau masuk surganya, mau langsung apa mau transit, kan begitu. Jangan menyepelekan, nah saya mah yang penting masuk surga lah. Kan saya sering dengar dengan kuping sendiri, gimana nanti aja lah, orang Islam pasti masuk surga. Seolah-olah perkataan itu menyepelekan, memang benar, tapi menyepelekan siksaan akhirat. Saya pernah sampaikan, yang paling serem itu bukan masuk nerakanya, tapi yang paling serem itu masuk neraka tapi tidak ada harapan untuk diangkat. Selamanya di neraka, naudzubillah. Selama-lamanya, coba bayangkan kalau kita tidak punya iman. Jadi alhamdulillah masih mending kita punya iman nih, kita punya iman dari lahir. Beda Pak, sebaik-baik apapun manusia, dia santun, dia rajin, dia dermawan, dia sering nolong orang, tapi tidak punya iman, nggak akan masuk surga. Nah itulah pentingnya iman. Kemudian masalah iman, kita bicara masalah iman Pak ya, bicara masalah iman atau Islam lah. Apa faktor, kira-kira faktor-faktor orang tuh masuk Islam atau beragama Islam itu apa kira-kira? Bisa orang memeluk Islam, faktornya apa kira-kira? Coba kita diskusi aja nih. Mas Gun, kira-kira apa nih faktor orang bisa memeluk Islam itu apa kira-kira? Faktornya apa kamu? Faktornya kira-kira? Karena senang. Karena apa kira-kira? Mas Aldi. Faktor orang memeluk Islam kan yang pertama itu kita lahir dari keluarga yang Muslim, betul nggak? Kita Islam nih. Kenapa kita Islam? Karena kita lahir dari keluarga Islam. Akhirnya kita jadi Muslim. Itu salah satunya faktor. Tapi ada juga orang yang orang tuanya Islam, anaknya bukan Islam. Sebaliknya, ada orang tuanya non-Islam, tapi anaknya Islam. Faktor jadi Islam. Kemudian faktor setelahnya itu, selain lahir dari keluarga Muslim, apa kira-kira faktor kita jadi Islam? Hah? Hidayah. Atau pencarian kebenaran. Ada banyak di luar sana. Karena kenapa Pak? Kita mempunyai nikmat iman Islam, itu tidak semua manusia dikasih nikmat iman Islam.
Dari jumlah manusia di dunia ini katanya kurang lebih 2 miliar ya, atau berapa tuh data? 2 miliar ya. Dari sekian persen berapa yang punya nikmat iman Islam, yang beragama Islam? Itu kebanyakan nggak beriman kepada Allah. Nah, dari berapa persen orang Islam di dunia, dibagi lagi berapa persen orang yang betul-betul paham tentang agama Islam, yang alim, yang fasih, yang benar-benar paham, itu hanya sekian persen. Dibagi lagi yang paham berapa banyak yang betul-betul mengamalkan syariat Islam, lebih sedikit lagi. Tapi masih mending lah. Yang paling pokok itu iman lah, kita beriman dulu kepada Allah. Makanya faktor Islam itu yang pertama, kita lahir dari keluarga Islam, alhamdulillah. Kemudian mencari kebenaran, soalnya banyak, misal ada Ustadz Felix Sau, tahu ya Ustadz Felix Sau? Dia lahir dari keluarga non muslim. Setelah itu dia mencari kebenaran dari sekian agama yang ada. Dia cari, dia kan orangnya secara ini ya, pemikirannya dia cari yang paling rasional, yang paling logis. Akhirnya dia menemukan Islam lah yang paling logis, yang paling rasional. Masuk Islam. Malah sekarang jadi pendakwah dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kira-kira apa faktor kita menjadi Islam? Apa kira-kira faktor menjadi Islam selain itu? Ada orang terkesan dengan akhlak muslim, dengan akhlak orang Islam, terkesan. Di luar sana kebanyakan di Eropa, lihat kok orang ini baik banget, orang ini santun, orang ini apa, oh ternyata dia menganut agama Islam, oh akhirnya dia tertarik dan masuk Islam. Ada juga faktor karena ajaran Islamnya yang begitu sempurna, begitu indah, dia tertarik, akhirnya masuk Islam. Gimana nggak sempurna, nggak indah? Kita mau masuk WC aja, Pak, itu diatur dalam Islam. Harus kaki kiri dulu sebelum masuk WC, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari WC kaki kanan dulu, ghufranaka alhamdulillah. Mau masuk musola, mau masuk masjid, kaki kanan dulu, baca doa, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Keluar dari musola, kaki kiri dulu, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inna as'aluka min fadli. Dan seterusnya semua diatur dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi ini. Kemudian selain faktor itu apalagi kira-kira? Faktor orang memeluk Islam, pengalaman spiritualnya. Karena ada di luar sana yang tadinya tidak beriman, karena dia terkena musibah, dia selamat dari musibah, kemudian karena sakit atau ditinggal pergi, tinggal mati sama orang yang tersayang, baru kebuka hatinya dan memeluk Islam. Ada yang begitu. Kemudian apalagi faktor orang bisa memeluk Islam? Ada juga yang ketertarikan dengan Al-Quran. Dengar Al-Quran kok indah amat, nyaman amat, dia kaji itu Al-Quran. Kebanyakan di Eropa lah, di luar-luar ini. Dikaji, akhirnya masuk Islam karena ketertarikan. Ada juga yang terakhir itu karena pengaruh teman, pengaruh lingkungan yang religius, atau pengaruh pasangan. Jadi pasangan, banyak kan orang, dia Kristen, calon istrinya Islam, akhirnya dia masuk Islam karena ingin nikah doang. Tapi tetap ujung-ujungnya itu menjadi faktor dia masuk Muslim. Faktor masuk Muslim. Nah, itu faktor-faktor orang ya. Kemudian dari pada masa-masa awal, Pak, pada masa awal Islam, banyak pertanyaan filosofis dan teologis yang muncul dari kalangan non-Muslim, dari kalangan orang-orang filsafat, seperti dari Yahudi, dari Kristiani, kemudian dari Zoroastrianisme, kemudian dari filsafat Yunani dan sebagainya. Menanyakan tentang konsep-konsep ketuhanan, menanyakan doktrin keimanan. Itu semua bisa dijawab oleh ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam itu teologi Islam. Apa itu teologi Islam? Yang membahas tentang akidah, tentang tauhid, tentang apa lagi itu. Jadi membahas kepercayaan dasar agama, konsep ketuhanan, konsep manusia sebagai makhluk yang berakal dan lain sebagainya. Itu ilmu kalam tuh. Perlu nggak kita belajar itu? Perlu. Penting nggak? Sangat penting. Sangat penting, Pak. Itu masalah konsep ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, makanya ada akidah. Ada akidah Asy'ariyah, ada akidah Maturidiyah, ada akidah Mu'tazilah. Kira-kira kita ini akidahnya orang Indonesia akidah apa ini kira-kira kita ini? Kali akidah apa kita kira-kira ini?
Asy'ariyah. Soalnya ada yang menjawab akidahnya apa? Akidah NU. NU itu bukan akidah, NU itu organisasi. Akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Aswaja di Indonesia mayoritas menganut akidah Asy'ariyah. Bicara soal iman ya. Jadi banyak dari dulu tuh banyak orang yang menganggap keimanan itu tuh sebagai doktrinal, subjektif dan tidak ilmiah. Bukan hanya orang ateis yang ngomong kayak begitu, bukan hanya non muslim yang ngomong kayak begitu. Orang Islam sendiri banyak memahami pemahaman seperti itu. Bahwa keimanan itu hanya sebagai doktrinal, hanya sebagai subjektif, tidak ilmiah. Itu semua pemahaman liberalisme, sekularisme. Akhir-akhir ini makanya ada yang viral nih. Seorang guru beragama Islam. Dia orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat nih, orang kita, orang Indonesia. Dia banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan tentang akidah yang di luar pada umumnya. Makanya saya tertarik menyampaikan ini nih. Saya share tuh di status WA saya tuh. Perdebatan itu tuh. Itu menarik untuk saya sampaikan. Tadinya saya mau menyampaikan tajwid. Nah, itu viral lah, sering nongol di media sosial. Mengatakan akidah itu bukan sesuatu ilmiah. Kemudian ada atau tidak ada Tuhan sama saja dari sisi ilmiah. Akidah bahkan yang lebih ekstrim lagi kata beliau, akidah itu haram diilmukan. Haram katanya diilmukan kata beliau. Padahal ilmu akidah itu, ilmu tauhid itu, ilmu kalam itu adalah pondasinya ilmu agama. Kata siapa? Kata Imam Al-Ghazali. Jadi akidah itu ilmu yang paling pokok dalam agama, barulah ilmu-ilmu yang lain, fikih, muamalah dan sebagainya. Makanya sama-sama kita ketahui baginda Nabi kita Muhammad SAW dapat wahyu usia berapa? 40 tahun. Wafat usia 63. Berapa tahun berdakwah? 23. 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun. Jadi selama 13 tahun di Mekah, apa yang baginda Nabi dakwahkan? Fokus kepada fondasi dasar-dasar tauhid dan melawan kemusyrikan. Baru kemudian secara hijrah ke Madinah, itu baru ada fikih, muamalah dan lain sebagainya. Jadi penting, jadi sangat keliru orang yang mengatakan akidah itu haram diilmukan. Malah akidah harus kita pahami supaya keimanan kita mantap kuat. Kembali kepada keimanan tadi itu. Dilanjut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha la yanwidul ma." Siapa yang pagi hari niat untuk tidak zalim terhadap orang, ala ahadin atas seseorang, ghufira lahu ma jana, akan mendapatkan ampunan. Itu baru niat. Kita pagi-pagi bangun tidur niat. Oh, niat saya nggak mau zalim, nggak mau menganiaya orang. Saya berniat untuk tidak maksiat. Saya berniat untuk tidak main slot hari ini. Saya berniat untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Pokoknya saya berniat untuk sholat 5 waktu. Itu baru niat, udah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah untungnya orang beriman. Baru niat aja udah mendapatkan ganjaran, apalagi dilakukan. Kita niat mau sholat berjamaah, tahu-tahu mules. Akhirnya ketinggalan sholat berjamaah. Itu udah tercatat kita mendapatkan pahala berjamaah. Kayak kemarin anak saya nangis mau sholat isya, sampai ngejar-ngejar ke sini. Bawa ke sini nangis, akhirnya balik lagi nggak jadi. Nah itu salah satu, kita udah niat tapi belum dilakuin, itu mendapatkan ganjaran, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untungnya orang-orang beriman. Baru niat. Walaupun kita nggak rajin ibadah, nggak rajin tahajud, nggak rajin sedekah, nggak rajin puasa, niat nggak maksiat aja lah. Niat nggak maksiat aja, itu udah luar biasa. Perangi maksiat. Orang beriman bukan berarti yang nggak mau maksiat. Ada kita keinginan untuk maksiat. Karena kita iman kepada Allah, takut kepada hukum Allah, kita nggak berzina, kita nggak nyolong, karena takut kepada Allah. Kita ada kesempatan pun nggak mau berzina saya, nggak mau nyolong saya. Ada hal-hal ini ditawarin teman, misal minuman yang nggak halal, mabuk dan lain sebagainya, enggak. Saya takut kepada Allah, itu aja.
walaupun kita bukan ahli ibadah, insya Allah itu akan menyelamatkan kita. Itu luar biasa. Ya syukur-syukur kita memperbaiki ibadah kita, bukan hanya wajib, sunnah-sunnahnya kita lakukan. Minimal kalangan kita ini stop maksiat lah. Kalau makruh mah susah Pak Ustadznya, makruh mah masih doyan gitu. Maksiat nih yang haram-haram nih kita tinggalin lah. Apa nih pengaruh-pengaruh yang buruk? Niat dari sekarang. Niat. Sekuat tenaga niat. Mau itu minuman keras atau lingkungan. Atau apapun maksiatnya. Niat nggak maksiat aja. Itu udah ganjaran. Udah luar biasa. Waman asbaha yanwi nusrotal muzlumi. Dan barang siapa yang bangun di pagi hari. Kemudian dia niat untuk menolong orang yang terzolimi. Wa qada'a hajatil muslim, dan memenuhi hajat sesama muslim, memenuhi kebutuhan sesama muslim, kana lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Dia akan memperoleh pahala yang pahalanya serupa dengan pahala haji mabrur. Kita ngomongin haji mabrur itu pahalanya besar sekali. Ini baru niat bangun tidur, kayaknya teman saya lagi terzolimi nih di situ nih. Saya mau bantu dia lah. Baru niat itu, Pak. Oh, kayaknya teman saya ini lagi butuh duit nih, kemarin pinjam 100. Saya mau nolong lah. Nih kayaknya teman saya lagi butuh bantuan ini. Saya mau nolong lah. Baru niat itu, Pak. Niat mau nolong orang. Tadi kan niat tidak bermaksiat. Ini niat mau berbuat kebaikan. Niat mau nolong orang. Niat mau bantu orang. Itu pahalanya itu seperti haji mabrur dalam hadis ini. Seperti haji mabrur. Artinya pahalanya sangat sangat besar. Mari kita kejar dan amalkan itu, karena syariat Islam bukan hanya tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minannas. Jadi dua-duanya mudah-mudahan kita bisa menjalani, kita bisa memperbaiki kita sebagai orang-orang yang punya iman, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kesimpulan ini tadi yang pertama kita bersyukur punya iman, punya nikmat iman Islam, kemudian mari kita berbuat kebaikan, menyebarkan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama muslim, karena khairun nas li anfusikum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Banyak manfaatnya untuk orang lain. Makanya luar biasa ini orang-orang hebat semua nih, kaum muslimun, Masya Allah. Bukan hanya di agama dia nih, di kegiatan-kegiatan lain juga aktif, faal nih, semua ini. Ini Masya Allah, ini mudah-mudahan kita istiqomah tuh. Memberikan manfaat, kontribusi kepada agama, kepada lingkungan, itu Masya Allah mudah-mudahan jadi amalan. Kita nggak tahu amalan mana yang Allah ridhoi. Kita nggak tahu nih amalan apa nih. Yang jelas amalan menolong sesama itu benar-benar Allah cintai. Dan jangan juga kita sibuk menolong sesama, tapi ibadah kewajiban kita lalaikan, kita tunda-tunda, itu juga nggak benar. Jadi hablum minallah diperbaiki, hablum minannas juga diperbaiki. Mungkin itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, bisa bertemu lagi di dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kamahiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.